saat ini sedang berada di Pulau Dewata. Selamat menjalankan tugas Pak Kabak. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Anwar Kemenak DI, Bapak Haji Abdus Squad, SHG MSI, yang tadi baru saja memberikan pengarahan. Dan juga ini kami didampingi juga oleh Pak Kabid Pakis, walaupun tidak masuk di Zoom karena memang keterbatasan, namun beliau menyimak terus apa yang kita lakukan. Dan saya hormati juga Pak Ketua Tim Gakum, Mas Husni Tamrin, ST, yang baru bersamai Pak Kabak di Pulau Dewata, juga Pak Ketua Tim GTK, jadi saya lihat juga Pak Katim 3, Hikmat, Pak Farudin juga ikut bergabung. Dan saya hormati juga para admin UKKJ, UKPCL yang ini sangat berperan dalam kegiatan kita ini. Kemudian juga yang bergabung di sini walaupun terbatas, banyak yang sudah masuk untuk tidak bisa masuk ya, karena saya sendiri tadi terlempar sebentar, tapi alhamdulillah ini dengan peran Mbak Eva sebagai host sudah bisa masuk kembali. Ada kepala madrasah, ada kepala madrasah, ada guru, ada pengawas, guru juga ada guru dari madrasah dan guru pendidikan agama Islam, juga guru dari pendidikan agama yaitu agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha yang sudah bergabung di sini. Dan para hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya kita berikan kesehatan sehingga dapat bergabung dalam via Zoom dalam pertemuan sosialisasi UKJJ dan UKPCL yang dilaksanakan oleh kantor UKDI. Salam dan salam semoga tetap perintahan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat, insyaallah pada pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita semua. Saya sampaikan pantun dulu Bapak Ibu biar tidak tegang, gitu. Yang pertama, ikan tuna ada di pantai sana. Mantap, Cakep, Enak dimakan untuk kita bersama. cakep, mantap, Saya bangga bersama Bapak Ibu semua, para tokoh cakep, Yogyakarta. cakep. cakep. Luar Yang biasa. kedua, pantun yang kedua itu untuk menyambut kesuksesan Pak Kabak dan Pak Katim Gakum yang sedang ada di Pulau Bali. Ikan berenang di pantai Kuta, alangkah indah Pulau Dewata. Cakep. Kami senang dengan para guru di Yogyakarta yang membawa Jogja untuk Indonesia. Luar biasa. Matur Nah, suwun. Itu serius terus. cakep, cakep. Dan Pak Kabit Hikmat yang luar biasa juga ya. Disampaikan oleh Pak Kabak dan Pak Kabit Hikmat ya. Ada irisan di antara beliau berdua yaitu bahwa kita tidak boleh tertinggal. Artinya kita tidak boleh hanya diam, namun harus mengikuti ya kemajuan teknologi yang ada sekarang yang penuh dengan aplikasi, termasuk dalam kegiatan kenaikan pangkat dan juga pindah jabatan. Nah, ada 5 hal prolog sebelum nanti saya sampaikan, mohon dipersiapkan untuk jadi co-host, nanti akan saya share screen. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu berbagai hal tentang sosialisasi ini. Yang pertama adalah bahwa apa yang dilakukan oleh para guru, para pengawas ya di seluruh Indonesia ini karena terbitnya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Nah, itu semua kemarin sempat membuat para guru terutama ya, jadi sempat kemudian ada yang bersorak gembira, namun ada yang prihatin ngelus dada. Kenapa? Karena sekarang sudah terlepas dari kegiatan penilaian PAK yang di sana yang paling ditakuti adalah untuk penyusunan karya tulis ilmiah. Sekarang sudah pada bersorak atau pada ngelus dada, saya tidak tahu ini. Nah, kemudian setelah itu Permen PAN RB muncul, kemudian muncullah 3 perdirjen yang mungkin nanti akan kita singgung juga. Yang pertama, perdirjen tentang kompetensi guru, kemudian yang kedua perdirjen tentang kompetensi pengawas yang ini sudah terbit tahun 2023. Nah, kemudian yang baru saja terbit di tahun 2024 yang kita laksanakan adalah tentang juknis uji kompetensi guru maupun pengawas. Nah, untuk periode 1 sudah dilaksanakan dan untuk DIY ini diwakili oleh 4 atau 5. Kemarin sudah dan dinyatakan lolos 4 orang. Nah, ini periode kedua. Nah, mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu kemudian ingin segera gitu ya, ingin segera bagus. Namun semua itu akan mengikuti regulasi yang ada. Jadi, guru atau pengawas ya yang mengikuti kegiatan UKOM termasuk periode kedua ini adalah sesuai dengan lini masa. Lini masa bagi siapa? Bagi yang bersangkutan. Nah, untuk periode kedua ini, ya, berdasar mekanisme yang kita sampaikan, itu sudah ditentukan oleh pusat. Nah, mungkin nanti hari ini akan diumumkan by name, siapa saja yang akan masuk untuk menjadi peserta uji kom dari guru.
Kemarin pengawas sudah. Jadi ini tinggal bagian dari para guru untuk periode kedua. Nah, sehingga jika belum sesuai dengan ketentuan, ya sesuai dengan lini masa, maka Bapak Ibu yang belum itu mestinya harus menunggu periode yang bisa diikuti untuk lini masa yang berikutnya. Nah, dari mana itu asalnya Bapak Ibu? Ya, menurut ketentuan semua berasal dari data yang ada di aplikasi, yaitu Simpatika dan Siaga. Jadi dari dua itu pusat sudah menentukan siapa-siapa yang berhak mengikuti uji kom di periode kedua ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang belum tercantum itu akan harus mengikuti ini juga karena harus tahu bagaimana prosedur mekanisme dan akan mengikuti periode yang akan datang. Kalau tadi Pak Kapit sudah menyampaikan periode pertama itu April, nanti yang kedua itu Agustus, yang ketiga November. Mudah-mudahan nanti di bulan November itu Bapak Ibu sudah siap ya untuk bisa mengikuti, andaikan pihak dari pusat memberikan kesempatan bebas bagi semua guru dan pengawas di Indonesia termasuk di DIY. Kalaupun belum, nanti masih berikutnya karena setahun 3 kali. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, bagi yang tidak lulus mengikuti periode kedua ini, maka akan diberikan kesempatan mengulang namun melompat periode. Jadi Pak Kabit mengatakan periode berikutnya itu untuk yang cuti, misalnya cuti haji, sudah diberi panggil namun cuti, maka periode November bisa mengikuti. Namun untuk yang tidak lulus untuk periode kedua ini harus melompati satu periode sehingga nanti akan bisa mengikuti lagi di bulan April tahun 2025. Nah, itulah hal itu. Nah, untuk itu Kemenak saat ini masih menginduk kepada Kemendikbud. Memang semua pendataan itu ya kita harus mengakui ya. Nah, tidak boleh kemudian memaksa untuk tidak mau ya, itu harus kita ikuti. Contohnya apa? Dalam pendaftaran atau pendataan ini semua nanti para peserta yang dinyatakan berhak untuk mengikuti uji kom periode kedua itu nanti harus login dan mengikuti aplikasi yang ada di SIM PKB, merupakan integrasi dari Dapodik, Siaga dan Simpatika. Saya kira demikian. Sekarang buka share screen-nya, akan share screen untuk materi yang akan saya sampaikan, nanti berbagi dengan Mas Tamrin. Sudah bisa diikuti, dilihat Bapak Ibu materi? Kamu dereng? Belum, Pak Edi? Belum. Dewi. Nah, Sampun? Sudah, Pak Edi? Sudah. Baik, Pak Ibu. Materi yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah ranahnya Gakum gitu ya. Saya hanya ikut membantu aja. Maka nanti hal teknis oleh Pak Katin Gakum bersama timnya. Ini di belakang sudah banyak para ahli untuk menjelaskan. Ada Mbak Tia gitu ya, ada Mbak Eva di PAI, ada Mbak Lala. Nah, materi koordinasi teknis pelaksanaan UKKJ bagi Kementerian Agama, Kanwil dan Kantor Agama. Ini maksudnya bukan kantor agama, kantor Kementerian Agama. Karena ini yang membuat adalah Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud, maka kita harus mentolerir kesalahan-kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang akan kita sampaikan nanti ada 7 hal, namun kita bagi. Ya, saya nanti menyampaikan nomor 1 sampai nomor 4. Apa itu uji kompetensi, apa mekanismenya, kemudian lini masanya untuk KKJ di depan di periode kedua ini sampai kapan, kemudian peran tugas pemangku kepentingan dalam uji kompetensi. Nanti untuk yang apa yang harus disiapkan, termasuk persyaratan uji kompetensi, kemudian tempat untuk uji kompetensi di mana, alat komunikasi dan koordinasi tim Gakum. Nah, sekilas tentang uji kompetensi, barangkali ini sebenarnya maaf ini tak ulang lagi, di bagian pojok kanan bawah ini tertulis dokumen rahasia tidak untuk disebarluaskan. Nah, harusnya ada pesan. Namun saya lihat tuh di beberapa grup sudah ada ini, saya tidak tahu ini. Ya, nggak apa-apa, karena ini ilmu yang penting ya. Kenapa tidak? Baik, uji kompetensi itu sebenarnya suatu proses Bapak Ibu. Jadi proses ini sebenarnya sudah harusnya dikuasai oleh Bapak Ibu guru maupun pengawas. Karena yang terdiri dari proses pengukuran penilaian tentang kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi 3 hal itu yang akan dinilai oleh pihak pusat, terutama dalam hal ini adalah BKN, ya, tentang ASN. Ya.
Jadi nanti yang bisa mengikuti adalah jabatan fungsional untuk guru, kemudian pamong belajar, pengawas, penilai. Nah, kemudian ruang lingkupnya adalah ini ada dua jenjang ya, karena ada yang namanya UKJJ, ada yang namanya UKPJL. Nah, yang UKPJL yaitu uji kompetensi pindah jabatan lain, atau uji kompetensi pengangkatan kembali, ya ada UKPK. Ya. Nah, ini dilakukan untuk para guru, kemudian pamong belajar, pengawas sekolah, penilai. Nah, sedangkan untuk UKJJ itu guru, belajar, pengawas sekolah, penilai juga. Namun ini berbeda mekanisme. Nanti akan kita pelajari apa sih bedanya UKPJ dan UKJJ dan UKPJL. Dan jelas untuk UKPJL itu memang misalnya dari guru akan jadi pengawas jadi guru lagi, atau mungkin ada apa namanya jabatan lain yang bisa masuk ke jabatan fungsional guru, atau pengawas atau pamong. Ini semua harus melewati UKPJ. Sedangkan UKJJ itu di dalam lingkup itu sendiri, pengawas ya sama-sama pengawas yang naik jabatan atau naik pangkat, guru juga demikian, dan juga pejabat yang lain. Kemudian untuk tujuan dari uji kompetensi ini, Bapak Ibu, itu mengukur nilai kesesuaian kompetensi PNS yang diangkat. Ya. Kalau itu nanti berupa pindah jabatan, maka harus mengikuti kompetensi jabatan yang akan dipilih atau yang akan dituju. Nah, sedangkan untuk UKJJ itu mengukur nilai kompetensi yang dimiliki, sampai di mana sih kelayakannya, sudah sesuai atau belum sih, layak belum untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di atasnya. Itu Bapak Ibu. Jadi beda ya antara kesesuaian apa namanya penilaian yang dilakukan untuk para yang akan pindah jabatan ya, dan juga yang naik pangkat. UKJJ yang naik pangkat, UKJPL yang pindah jabatan. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah bahwa uji kompetensi ini ada dua, dan sesuai dengan apa yang diarahkan tadi tujuannya, maka bagi UKJJ, UKKJ, uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. UKKJ. Nah, ini ada JF guru itu, nah, ada 3 yang diberikan kesempatan, yaitu ahli pertama ke ahli muda ke ahli madya ke ahli utama. Untuk ahli pertama itu berarti yang golongan 3A 3B juga 3C, kemudian ahli muda ke ahli madya yang 3C 3D ke 4A, kemudian yang ahli madya yang 4A ke 4B. Nah, yang lain selain itu mestinya nanti akan ada jalur sendiri. Biasanya untuk pamong itu ahli pertama ke ahli muda, kemudian ahli muda ke ahli madya. Pengawas demikian juga ahli muda ke ahli madya dan ahli madya ke ahli utama. Untuk penilai itu sama dengan guru, pertama ke muda ke madya, madya ke ahli utama. Itu untuk UKKJ, kenaikan jenjang jabatan. Sedangkan untuk UKPJL itu jabatan ya ke dalam jabatan lain ke dalam pamong, ke dalam pengawas dari guru asalnya, atau jabatan lain ke dalam penilai. Nah, ini semua ya tercakup dalam UKPJL. Nah, kemudian termasuk juga uji kompetensi pengangkatan kembali. Karena mungkin nanti ada hal lain yang mengakibatkan itu kemudian pangkatnya beda, diturunkan untuk kemudian naik kembali ke jabatan semula, itu namanya UKP. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan uji kompetensi dibagi 2, UKKJ dan UKPJL. Nah, ini landasan hukumnya tadi saya sampaikan secara sekilas, asalnya dari Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, kemudian muncul 3 perdirjen tentang kompetensi guru, tentang kompetensi pengawas, dan yang terakhir yang akan kita lakukan, sudah dilakukan di periode 1 kemarin adalah tentang juknisnya, bagaimana juknis pada uji kompetensi. Nah, mekanisme uji kompetensi bagaimana Bapak Ibu? Ini kita lihat sekarang, dan sampai sekarang kita sampai di mana gitu. Nah, jika ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, dan ada tindak lanjut. Nah, sekarang kita berada untuk uji kompetensi periode kedua itu ada di persiapan. Jadi persiapan. Nah, di periode 1 sudah ada kemarin, nah, kita akan mengulang lagi mekanisme yang mungkin juga akan berubah setiap periode tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, koordinasi dan sosialisasi uji kompetensi ke seluruh kepentingan, nah itu dilakukan setelah nanti ada
pengumuman ya, pengumuman. Namun ini juga sudah dilakukan kemarin ya, kita juga melakukan koordinasi sendiri. Seluruh pemangku kepentingan yang dari pusat juga sudah memberikan instruksi kepada kita. Nah, untuk verifikasi dan validasi data ajuan psikopatensi, ya, dinas, kementerian, dan lembaga lain, termasuk kita Kementerian Agama itu masuk di dalamnya, itu akan dilakukan ya setelah nanti nama-nama yang lolos di uji kompetensi periode kedua ini diumumkan. Kapan pengumumannya? Rencananya hari ini, namun sampai sekarang juga belum. Saya nggak tahu, ini mungkin di Gakum yang akan menerima. Ya. Kemudian nanti dilakukan uji seleksi administrasi calon peserta uji kompetensi. Kemudian pengumuman lulus seleksi administrasi, nanti yang saya sampaikan tadi. Kemudian persiapan teknis uji kompetensi seluruh pemangku kepentingan. Persiapan ini sedang kita lakukan, nah, dan termasuk sosialisasi ini ya, ada yang atas tadi, ini termasuk sosialisasi baik kepada pemangku kepentingan maupun kepada para peserta uji kompetensi. Kalau Bapak Ibu yang ikut itu ternyata kok belum semua lolos ya jadi peserta di periode kedua, tidak masalah, karena ini adalah sebagai ilmu atau sebagai sosialisasi mekanisme uji kompetensi yang harus diketahui. Nah, nanti dalam pelaksanaannya harus ada yang namanya TUK atau tempat uji kompetensi. Bagaimana dan di mana ini akan dibahas oleh Pak Katin Gakum. Termasuk pemantauan, pengawasan, jadi nanti ada pengawas, ada pemantau, itu juga harus ada di TUK yang ada di masing-masing daerah. Itu TUK disesuaikan dengan jumlahnya, namun kemarin nanti akan disampaikan juga oleh Mas Gakum ya, nanti akan diratakan di seluruh kabupaten kota di. Nah, setelah nanti uji kompetensi dilaksanakan, maka tindak lanjut dari pelaksanaan uji kompetensi adalah pengolahan data, kemudian pengumuman penetapan kelulusan uji kompetensi, dan yang terakhir, Bapak Ibu dinyatakan layak naik pangkat dan juga menduduki jabatan tertentu kalau sudah mendapatkan sertifikat dan surat rekomendasi. Kalau dulu mungkin namanya PAK ya, pemberian angka kredit ya, surat keputusan PAK ya. Sekarang nanti bentuknya sertifikat dan surat rekomendasi. Itu baru nanti bisa melanjutkan sesuai dengan permohonan dari YTS. Baik Bapak Ibu, apa yang diteskan materinya yang nanti harus disiapkan? Untuk guru pamong belajar, ya, kemudian pengawas dan penilai itu beda-beda. Untuk guru, saya yakin ini paling banyak nih guru, baik guru madrasah, guru PAI, guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ini semua banyak yang ikut di sini. Adalah pedagogik. Saya kira sebagai guru harusnya sudah menguasai ini tentang materi pedagogik. Profesional guru, ini mestinya nanti juga tergantung dari mata pelajaran yang diampu. Sosial yang terkait dengan ya pergaulan sosial Bapak Ibu baik di sekolah, di madrasah maupun di masyarakat, dan juga kepribadian yang dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai seorang guru yang profesional. Ini nanti harus bisa lolos dalam seleksi uji kompetensi 4 hal itu. Bahkan untuk guru pamong hanya ada 2, yaitu pedagogik dan profesional. Gimana? Ya, ini sudah ditentukan oleh tim ahli di pusat bahwa kenapa hanya 2, itu saya kira kita tinggal menerima. Termasuk pengawas itu yang tidak apa Bapak Ibu, yang tidak adalah pedagogiknya, karena pengawas tidak masuk ke kelas. Sedangkan kalau pedagogik itu adalah seorang yang menguasai kelas. Jadi untuk pengawas hanya 3, itu harus kita maklumi. Untuk penilai itu ada 4 karena tetap melakukan tugas di kelas. Nah kemudian untuk kompetensi manajerial Bapak Ibu, itu saya kira bisa dibaca 8 hal yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu semua. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambil keputusan. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu harus menguasai tentang yang kultural, yaitu perekat kebangsaan. Sekarang ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan sudah di-SK-kan oleh dengan keputusan Presiden ya tahun 2023 kemarin bahwa moderasi beragama itu ya, ini sudah menjadi kewajiban dari semua kementerian, tidak hanya Kementerian Agama. Itu Bapak Ibu materi uji kompetensi ya. Kemudian instrumennya seperti apa? Untuk UKKJ, ahli pertama ke ahli muda, berarti ini yang 3B ke 3C, itu mengikuti jenis instrumen yang namanya SJT. SJT itu apa? Situational Judgment Test. Jadi harus menguasai tentang bagaimana mengambil keputusan dalam suatu situasi ya.
Nah, itu juga termasuk untuk UKPJL ahli muda. Kemudian untuk UKKJ ahli muda ke ahli madya ini beda Bapak Ibu. Termasuk yang UKPJL ahli madya yang dari 3D ke 4A misalnya ya, ini termasuk yang UKKJ ahli muda ke ahli madya itu selain SJT juga harus mengikuti uji kompetensi instrumen berupa studi kasus. Ini bedanya. Sementara untuk ahli madya, ahli utama lebih sulit lagi. Selain SJT, ya, situasional judgment test, nanti juga mengikuti simulasi coaching, jadi pelatihan, kemudian juga wawancara. Nah, itu untuk guru dan pengawas. Ya. Sedangkan untuk pamong dan penilik itu dibedakan lagi. Saya kira bisa dibaca, mari diperhatikan Pak Ibu. Nah, untuk ahli pertama ke ahli muda itu hanya tes tertulis objektif. Wah, gampang ya, enggak begitu. Saya kira juga tidak terus akhirnya lebih gampang ya, enggak. Ini semuanya sudah sesuai dengan situasi kondisi dari masing-masing guru atau pamong yang dimiliki. Ahli muda, ahli madya itu tertulis objektif juga. Yang ahli madya ke ahli utama itu baru dengan wawancara. Itu Bapak Ibu bedanya antara guru pengawas dengan pamong belajar. Kemudian berikutnya ini lini masa. Untuk periode kedua ini Bapak Ibu lini masa untuk UKKJ JF guru. Jadi untuk UKPJL menunggu dulu Bapak Ibu, okay? Ini yang ditentukan di Juknis baru lini masa UKKJ untuk JF guru. Nah, pelaksanaan UKKJ untuk 2024 ini dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang bulan April kemarin dilaksanakan periode 1. Nah, untuk periode kedua ini akan dilaksanakan bulan Agustus. Jadi April, Agustus, dan November. Semua untuk KKJ guru ya ini ya. Kemudian untuk lini masa periode kedua ini secara detail dapat kita lihat aktivitasnya bagaimana, termasuk ini Bapak Ibu bisa diperhatikan ya. Mudah-mudahan nanti di antara Bapak Ibu yang ikut itu masuk dalam by name yang ditentukan oleh pusat ya. Kita tunggu nanti. Mulai tanggal 14 sampai 24 Bapak Ibu yang namanya dipanggil untuk mengikuti UKKJ, peserta yang diusulkan oleh kementerian atau lembaga lain melakukan pemberkasan secara mandiri melalui SIM PKB. Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu itu sudah bisa masuk ke SIM PKB, saya kira nanti tinggal mengikuti alurnya. Termasuk nanti verifikasi dokumen akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 12 Juli. Ya. Kemudian ada perbaikan, barangkali nanti ada dokumen-dokumen yang perlu diperbaiki karena kurang atau mungkin ada yang belum jelas. Itu juga harus dilakukan nanti mengadakan perbaikan secara mandiri tanggal 15-19 Juli. Kemudian verifikasi dokumen perbaikan 22 sampai 26. Kemudian pengumuman hasil seleksi baru akan ditentukan oleh panitia tanggal 5 sampai 6 atau 6 Agustus 2024. Sedangkan nanti sebelum tes Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk melakukan coaching klinik. Jangan khawatir nanti. Ya, sesi penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta ya, oleh Dinas Pendidikan yang ada di Kemendikbud, kemudian di Kanwil Kemenak Provinsi dan Kantor Kemenak Kabupaten Kota nanti akan memberikan bantuan Bapak Ibu untuk mengikuti coaching klinik. Kemudian notifikasinya jadwal itu harus diperhatikan di aplikasi Simpatika maupun Siaga. Jadi jadwal tes harus diperhatikan ya, yang tertulis itu akan diterbitkan 15-16 Agustus. Sedangkan nanti pelaksanaan tes tertulis 20 sampai 31 Agustus sesuai dengan situasi dan kondisi. Nanti secara daring ya di TUK ya. Nanti TUK-nya di mana nanti akan ditentukan oleh Kanwil maupun Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kemudian nanti pelaksanaan tes simulasi coaching dan wawancara di hari lain ternyata sampai bulan September. Ya, jadi nanti terpisah antara studi kasus, kemudian daring di TUK dengan coaching dan wawancara ini bagi pengawas ya, itu akan diadakan di bulan September 9 sampai 21. Sedangkan pengumuman secara keseluruhan nanti akan dilakukan durasi waktu 27 September sampai 2 Oktober. Nanti tadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus berarti sudah menerima sertifikat lulusan dan surat rekomendasi. Ini alurnya atau lini masa UKKJ untuk periode kedua Bapak Ibu. Nah, peran dan kepentingan dalam uji kompetensi ini dibagi-bagi Bapak Ibu ini secara keseluruhan dapat dilihat di sini.
Bagaimana pembagiannya? Sekali nggih. Dibesarkan kayaknya enggak bisa. Di anu lah, agak difokuskan katanya. Bahwa yang berwarna eh, birunya ada dua ya. Biru dongker apa ya? Campur antara hijau dan biru itu adalah pusat. Jadi Kemenak Pusat itu melakukan koordinasi dan sosialisasi pada Kanwil dan memastikan Kanwil melakukan koordinasi dan sosialisasi ke kantor Kemenak Kabupaten Kota. Termasuk kali ini termasuk sosialisasi Bapak Ibu. Nah, sedangkan kemudian Kanwil melakukan koordinasi dan sosialisasi. Jadi yang berwarna biru betul ya, tidak campuran itu Kanwil, yang biru campuran itu Kemenak Pusat ya. Termasuk bagaimana melakukan verifikasi dan validasi data potensial peserta. Nah, ini yang dilakukan oleh Kemenak Pusat. Jadi kalau Ibu mengira bahwa ini adalah usulan dari kita, mungkin tidak untuk kali ini karena semua potensi itu dapat dilihat di aplikasi Siaga Simpatika oleh Kemenak Pusat bersama dengan BKN. Dan Kemenak Pusat melakukan pengajuan usulan itu ke peserta sesuai dengan formasi kebutuhan yang masing-masing jenjang menggunakan template yang disediakan oleh Ditjen GTK Kemendikbud. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, Ditjen GTK membuka akses ya. Kompetensi yang diusulkan itu melakukan pemberkasan pendaftaran. Dan Kanwil, kantor Kemenak melakukan pemantauan pemberkasan pendataan itu. Kemudian Kemenak Pusat melakukan pemantauan pendaftaran juga. Baru kemudian setelah itu Kanwil melakukan verbal berkas pendaftaran. Jadi kalau sudah nanti sudah ada namanya, maka Kanwil yang akan melakukan verbal yang di Kemendikbud Ditjen GTK. Ya. Kemudian setelah itu Kanwil mengusulkan melakukan pengecekan, pengusulan TUK, pengawas kompetensi. Nanti kita lakukan ini setelah ini ya, fitur kedua. Kemudian Kemenak Pusat mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi. Nah, ini akan dilakukan. Kemudian Kanwil melakukan sosialisasi persiapan pelaksanaan. Ini sekarang ini Bapak. Sehingga sekarang ini kita ada di sini ya, melakukan sosialisasi persiapan karena sudah. Nah, jadi kita sampai di sini. Nah, sehingga nanti setelah sosialisasi ini harapan kita akan dilakukan ini Bapak. Mengawasi pelaksanaan TUK yang akan dilaksanakan di bulan Agustus dan seterusnya. Nanti sesudah pelaksanaan uji kompetensi itu semua kita serahkan ke Kemendikbud ya, yang berwarna kuning ini, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan uji kompetensi. Jadi kita hanya sampai pelaksanaan. Nanti jangan sampai mengira itu kantor Kemenak atau Kanwil Kemenak DIY yang menilai tidak, tapi setelah nanti uji kompetensi itu semua akan naik ke pusat dan pusat yang akan melakukan, dan bukan Kementerian Agama, tapi pihak Ditjen GTK Kemendikbud. Oke, berikutnya ini informasi terkait dengan peran verifikasi dan validasi dari pemangku kepentingan Bapak Ibu. Jadi ini pemangku kepentingan ini Ditjen GTK ke Kanwil, Kanwil kemudian melibatkan kantor Kemenak Kabupaten Kota. Nah, kemudian varian uji kompetensi yang diperval, di antaranya yang tadi disebutkan, yaitu untuk Kemendikbud yang berwarna kuning, sedangkan untuk kita yang di berwarna biru ini, UKKJ JR Guru, ahli pertama ke ahli muda ke ahli madya. Untuk pengawas ahli muda ke ahli madya. Jadi Kemenak memantau proses verva di Kanwil. Itu prosesnya Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi peran dan tugas dari Kemenak Pusat, saya kira sudah tadi ya, ini hanya diperbesar tadi ya. Kira tidak perlu diulang. Semua nanti dikoordinasikan oleh Kemenak Pusat dengan BKN, dan nanti akan menentukan siapa sih yang punya kesempatan ya, diberi kesempatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Masuk mengajukan usulan calon peserta, koordinasi sosialisasi, kemudian pemantauan di TUK, sampai membentuk tim PIC ya, Pitch in Charge yang itu akan mengelola ya, termasuk admin, helpdesk, pusat bantuan, dan juga pemantau. Kemudian untuk Kanwil ini sosialisasi kali ini kita lakukan. Kemudian nanti setelah itu kita akan verbal ya, dokumen peserta yang dinyatakan lulus. Kemudian pemeriksaan dan usulan TUK nanti akan dilakukan oleh Kanwil. Bagaimana jadwalnya, tes tertulis, kemudian sistem uji kompetensinya bagaimana, kemudian memantau dan mengawasi pelaksanaan uji kompetensi ini di TUK masing-masing wilayah. Nanti akan kita bagi di kabupaten kota, kemudian membentuk dan menetapkan PIC uji kompetensi, ya, pitch uji kompetensi, admin, verifikator, memantau, pusat bantuan di uji kompetensi ini. Kemudian apa yang harus disiapkan? Ini menjadi tugas dari Pak Katim Gakum ya.
Jadi dari saya sampai di sini saja. Apa-apa yang harus dilakukan oleh kami di Kanwil bekerjasama kolaborasi dengan Kemenak Kabupaten Kota. Nanti setelah itu bagaimana pembagian TUK dan sebagainya, saya mohon nanti Pak Katim Gakum yang akan menyampaikan materi ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ya, apabila ada kekurangan saya menyampaikan mohon maaf ya. Ada berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.